Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman semuanya, pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai konsep pengorganisasian masyarakat, yang mana yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nasrullah, Dea Aprilia Wizi, Indra Suryani, Nada Hayati, dan Sylvia Sukmasari. Baiklah, untuk penyaji pertama akan saya sajikan sendiri. Yang pertama adalah konsep pengorganisasian dalam masyarakat. Pengorganisasian masyarakat menurut Notoat Mojo dalam FND tahun 2009 adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan segala prioritas berdasarkan sumber-sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar negara dengan usaha secara gotong royong. Sedangkan menurut Andini dalam Kusmawarta dan Saf tahun 2018 halaman 733, pengorganisasian masyarakat mengacu kepada keseluruhan proses pengorganisasian hubungan, pengidentifikasian isu, mobilisasi orang untuk isu tersebut, serta mengurus dan mempertahankan organisasi. Sedangkan menurut Bezboruh dalam Kusmawarta dan Sjaf tahun 2018 halaman 734, pengorganisasian masyarakat adalah proses komprehensif untuk mengelola perubahan dalam sebuah masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasan tentang visi bersama, isu yang menonjol dari perencanaan dan implementasi. Ada 10 langkah-langkah pengorganisasian menurut Mukhatib dalam Kusmawarta dan Sjaf tahun 2018 halaman 734. Yang pertama adalah integrasi, yang kedua riset aksi, yang ketiga memastikan persoalan, yang keempat membangun pemahaman, yang kelima adalah menggalang pertemuan, yang keenam menguji tindakan, yang ketujuh adalah bertindak, kedelapan evaluasi, 9 refleksi, dan yang terakhir adalah organisasi yang kuat. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Dea, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu tentang level pengorganisasian. Level pengorganisasian yang pertama ada pengembangan komunitas lokal atau kategori, tujuannya lebih menekankan pada proses. Maksudnya adalah kategori tujuannya lebih menekankan pada proses di mana masyarakat atau komunitas diintegrasikan dan dikembangkan kapasitasnya dalam upaya memecahkan masalah secara kooperatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Yang kedua, perencanaan sosial. Itu kategori tujuan lebih ditekankan pada goals atau tujuan yang berorientasi pada penyelesaian tugas. Yang ketiga ada aksi sosial. Itu pendekatan aksi sosial mengarah pada task goal dan proses goal.
Selanjutnya, fungsi pengorganisasian masyarakat. Fungsi pengorganisasian masyarakat yang pertama adalah memperoleh fakta dan data. Yang kedua, memulai mengembangkan dan merubah program dan usaha-usaha kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan standar pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektivitas kerja dari lembaga-lembaga. Selanjutnya, meningkatkan dan memberikan fasilitas interrelasi dan meningkatkan koordinasi. Selanjutnya, mengembangkan pengertian umum dari masalah, kebutuhan, dan metode pekerjaan sosial. Dan yang terakhir, mengembangkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Menurut Effendi An-Mahfudi, pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat yaitu specific content, objective approach, general content, objective approach, dan proses objective approach. Maksudnya adalah, yang pertama, specific content objective approach itu adalah seseorang, badan atau lembaga yang telah merasakan adanya kepentingan bagi masyarakat dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Yang kedua, general content objective approach. Tujuan pendekatan ini untuk mengkoordinasi berbagai usaha dalam wadah tertentu. Yang ketiga, proses objective approach. Penggunaannya berasal dari prakarsa masyarakat, timbul kerjasama dari anggota masyarakat untuk akhirnya masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas mereka dalam melakukan usaha mengatasi masalah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Sylvia Sukmasari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Dea tadi, yaitu perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat. Dilihat dari segi perencanaan, terdapat dua bentuk pengorganisasian masyarakat, yaitu bentuk langsung dan tidak langsung. Yang pertama, bentuk langsung. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, menggunakan nilai-nilai sosial yang sama. Yang kedua yaitu bentuk tidak langsung atau indirect. Di sini harus ada orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan atau masalah yang jika diambil tindakan untuk mengatasinya, maka akan timbul manfaat bagi masyarakat tersebut. Perencanaan pengorganisasian masyarakat dalam komunitas dikenal dengan analisis risiko komunitas yang terdiri dari yang pertama identifikasi faktor risiko dalam komunitas, yang kedua menentukan besarnya gangguan, yang ketiga hubungan dengan faktor lingkungan, yang keempat indikator kesehatan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Yani. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi peranan dan persyaratan menjadi petugas pengorganisasian masyarakat atau community worker. Peranan petugas pengorganisasian masyarakat community ada beberapa, yaitu 1. Peranan fasilitas, meliputi peranan animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, pembentukan konsensus, fasilitas kelompok, pemanfaatan sumber daya, dan keterampilan, pengorganisasian dan komunikasi personal. Yang kedua, peranan pendidikan, terdiri dari peranan peningkatan kesadaran, penyampaian informasi, dan pelatihan. Ketiga, peranan representasional, mencakup peranan mendapat sumber, advokasi, pemanfaatan media, dan hubungan masyarakat, dan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, yaitu persyaratan menjadi petugas pengorganisasian masyarakat, yang akan dilanjutkan oleh Nada Hayati. Kepada Nada Hayati, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Yani, yaitu tentang persyaratan menjadi petugas pengorganisasian masyarakat atau community worker. Yang pertama adalah mampu mendekati masyarakat dan merebut kepercayaan mereka. Yang kedua, mengetahui sumber daya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Yang keempat, mempunyai kemampuan yang profesional. Yang kelima, mempunyai pengetahuan tentang masyarakat dan keadaan lingkungannya. Yang keenam, mempunyai pengetahuan dasar mengenai skill tertentu. Yang ketujuh, mengetahui keterbatasan kemampuan sendiri. Selanjutnya, saran yang dapat saya sampaikan, dalam pengorganisasian masyarakat, pemerintah sebaiknya ikut serta berperan aktif untuk memantau jalannya pengorganisasian masyarakat di negaranya, sehingga kelancaran dan tujuan bisa tercapai. Selain itu, pemerintah juga bisa melihat bagaimana perkembangan dari perencanaan, proses pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.